semuanya, selamat datang lagi di channel aku Astri Aitko. Nah, hari ini aku bakalan nemenin kalian lagi untuk mereview salah satu drama Korea yang saat ini lumayan lagi populer juga. Soalnya drama ini tuh banyak ditonton karena yang pertama ada anak kecil yang lucu banget dan para pemainnya juga emang imut-imut gitu wajahnya. Terus selain itu menurut aku juga kenapa drama ini banyak ditonton, karena drama ini tuh menjadi salah satu penyegar di saat sekarang yang lagi bertubi-tubi banget drama Korea bertema detektif. Nah, drama apakah itu? Yaitu drama Korea Hi Bye Mama. Nah, sebelum aku kasih tahu ceritanya, aku bakalan ngasih tahu dulu siapa aja cast yang main di drama Korea yang satu ini. Ini main castnya ada Kim Tae Hee sebagai Chae-yuri, terus ada Lee Kyu Hyung sebagai Jo Kang Hwa, terus ada Go Bok Kyul sebagai Oh Min Jong, terus ada Shin Dong Mi sebagai Go Hyun Jong, terus ada Lee Si Wo sebagai Jang Pil Song. Nah, selain mereka sebenarnya masih banyak lagi cast yang lain yang aku nggak bisa sebutin namanya karena ini banyak banget. Soalnya mereka dibagi ke dalam dua dunia yang berbeda. Jadi di dunia yang satu itu banyak castnya dan di dunia yang lainnya juga banyak gitu castnya. Nah, sekarang aku juga bakal ngasih gambaran tentang maksud aku yang barusan dua dunia yang berbeda itu kayak apa. Jadi ini tuh menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Chae-yuri. Dia itu pokoknya karakternya sangat mudah disukai oleh semua orang. Jadi yang ceria, yang baik hati gitu, yang setia kawan, yang penurut sama keluarganya, terus juga sangat mencintai pasangannya. Pokoknya yang bikin orang itu sangat sayang gitu sama dia. Chae-yuri ini pada suatu ketika, yaitu di masa perkuliahan, dia itu ketemu sama seorang cowok bernama Jo Kwang Hwa dan mereka pada akhirnya menjalin hubungan yang langsung serius gitu. Jadi cinta pada pandangan pertama dan setelah lama menjalin hubungan mereka pada akhirnya menikah dan pernikahannya itu sangat bahagia gitu. Nah, terus mereka juga memiliki dua orang sahabat yang dua orang sahabatnya juga ini tuh pasangan, yaitu Go Hyun Jong sama Jang Pil Sung. Makanya mereka itu jadi dua pasangan yang juga adalah sahabatan. Pokoknya seru banget lah ya gitu hubungannya tuh. Sampai-sampai suka liburan bareng, suka curhat bareng, bahkan sampai-sampai si Chae-yuri sama temen perempuannya itu hamil bareng gitu. Pokoknya kehidupan Chae-yuri ini tuh bahagia banget sampai pada akhirnya di saat dia itu lagi hamil tua, pada suatu ketika dia itu kecelakaan dan mengakibatkan anaknya bisa diselamatkan, tapi Chae-yuri ini tuh meninggal dunia gitu. Nah, pada saat itu berubahlah semua kehidupan orang-orang terdekatnya Chae-yuri, dari mulai suaminya, terus juga sahabat-sahabatnya sampai keluarganya juga berubah total gitu. Mereka itu kayak menyimpan kesedihan yang mendalam banget karena hubungan mereka sama Chae-yuri itu memang sedekat itu gitu. Seberpengaruh itu sosok Chae-yuri di kehidupan orang-orang terdekatnya gitu. Jadi meskipun kayak sahabatnya menguatkan diri, tetap aja jauh di lubuk hatinya itu mereka sangat kehilangan Chae-yuri. Nah, yang menarik dari drama Korea ini adalah di sini diceritain juga bagaimana kehidupan Chae-yuri di saat menjadi arwah dan dia berjumpa dengan arwah-arwah yang lainnya. Jadi di drama Korea ini tuh diperlihatkan bagaimana kehidupan para arwah di satu sisi dan bagaimana kehidupan para manusia di sisi yang lainnya lagi gitu, yang mereka hidup saling berdampingan. Nah, pada suatu ketika si Chae-yuri ini tuh marah-marah gitu sama dewa karena satu hal, dan ternyata si Chae-yuri ini tuh tanpa dia tahu dia ternyata bisa dibangkitkan lagi sebagai seorang manusia sama dewa gitu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sebenarnya ini yang menarik dari drama Korea Hi Bye Mama ini. Karena kenapa? Sebenarnya kalau menceritakan tentang dua alam yang menyatu gitu berdampingan, ini tuh udah sempet ada juga tema yang kayak gini, salah satunya di drama Korea Hotel de Luna. Tapi yang membedakan di sini adalah si Chae-yuri yang udah meninggal ini tuh berubah lagi menjadi manusia. Nah, titik balik ini juga adalah satu hal yang menarik buat aku. Karena apa? Karena si Chae-yuri ini berubah menjadi manusia, pada akhirnya ending dari drama Korea ini tuh nggak bisa ketebak lagi gitu. Yang tadinya mungkin kalau si Chae-yuri ini nggak dibangkitkan jadi manusia, kita bisa kurang lebih menebak ending drama Korea ini bakalan kayak apa. Tapi karena Chae-yuri ini dibangkitkan lagi sebagai manusia, ini tuh jadi drama Koreanya sulit kita tebak lagi gitu, karena si Chae-yuri ini tuh tidak bisa selamanya juga jadi manusia. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dia penuhi kalau dia beneran pengen dibangkitin secara utuh jadi manusia gitu. Terus seperti yang aku bilang di awal, salah satu yang bikin drama Korea ini menarik juga adalah karena para aktor dan aktris di drama Korea ini tuh bener-bener berwajah imut. Nggak tahu kenapa semuanya sangat
imut-imut gitu, kayak awet muda banget gitu semuanya. Senang aja gitu ngelihatnya. Terus juga tone warna yang dipilih di drama Korea ini secara keseluruhan juga bagus. Baju-bajunya juga bagus, meskipun di beberapa saat aku lumayan bosen sih sama kostum yang dipakai Chayuri karena itu aja. Tapi secara kombinasi warna dan lain-lainnya, terus kostum-kostum yang dipakai oleh karakter-karakter lainnya itu sangat enak dipandang gitu. Nah terus hal lain yang aku suka dari drama Korea ini adalah kita bisa berempati sama hampir semua tokoh yang ada di drama Korea ini. Jadi kita bisa ngerasain gimana kesedihan suami Chayuri setelah dia meninggal, terus juga apalagi orang tuanya, terus sahabat-sahabatnya. Dan ini kan ceritanya si suaminya Chayuri ini udah menikah lagi. Nah bahkan kita juga bisa berempati sama tokoh perempuan yang pada akhirnya menjadi istri dari Jo Kang-hwa. Nah, karena kita bisa berempati sama hampir semua tokohnya, pada akhirnya kita juga bisa ngerasain kedekatan antar tokoh gitu di drama Korea ini. Termasuk kedekatan antara para tokoh yang berasal dari dunia hantu. Jadi, kita juga tidak memandang sebelah mata para hantu, malah kita bisa berempati dan bisa tahu kenapa pada akhirnya mereka, para hantu-hantu ini tuh nggak mau terbang ke alam baka untuk reinkarnasi gitu. Jadi, kita bisa berempati sama tokoh baik dari manusia yang masih nyata maupun yang sudah menjadi hantu. Dari situ juga kita bisa melihat gimana kehilangan itu dipandang dari berbagai sudut gitu. Bahkan kenapa drama ini ada mungkin juga untuk mengingatkan orang Korea yang menurut berita-berita masih marak kasus bunuh diri. Jadi di drama Korea ini tuh kayak dikasih tahu bahwa hidup kita itu tidak semata-mata milik kita gitu. Karena ternyata setelah kita meninggal itu banyak orang yang terpengaruh dengan kematian kita gitu. Nah intinya itu hal-hal yang aku suka yang bisa aku bagikan tentang drama Korea ini. Tapi mungkin ini masalah selera ya, karena nggak semua orang suka drama Korea yang lembut kayak gini gitu. Mungkin ada beberapa orang suka drama Korea yang memacu adrenalin atau apa gitu. Nah cuman ada beberapa hal yang kurang aku suka juga dari drama Korea ini. Salah satunya misalkan aku kurang sukanya karena karakter Oh Min Jong sebagai istri barunya Jo Kang-hwa itu kurang dieksplor gitu. Jadi kita tuh nggak bisa tahu kenapa karakternya bisa kayak gini, terus emang seberat apa beban yang dia tanggung dan itu tuh kenapa gitu. Terus yang anehnya buat aku, kenapa mereka itu bisa menikah kalau misalkan Jo Kang-hwa itu nggak terlalu mencintai atau nggak terlalu butuh, karena di sini tuh kayak berjarak banget gitu hubungan mereka berdua. Jadi aku kurang sreknya di situ karena bertanya-tanya gitu ya, karakter ini tuh sebenarnya menyimpan apa sih gitu. Jadi yang ada kita tuh ngelihatnya malah kasihan aja gitu, bukannya menyayangi dia tapi kasihan gitu. Selain itu yang kurang dieksplor juga menurut aku adalah karakter mama dari Chayuri ini. Kenapa? Karena itu mungkin sudut pandang seorang ibu, tapi di sini tuh diperlihatkannya hanya seolah-olah egois dalam tanda kutip gitu, karena menyimpan bebannya sendiri, tidak berbagi dengan keluarganya, padahal keluarganya itu baik juga gitu. Kalau misalkan mereka menyelesaikannya bersama-sama mungkin nggak akan terjadi konflik, tapi mamanya Chayuri ini tuh seolah-olah menyimpan semuanya sendiri, jadi lebih ke kasihan juga sih sebenarnya. Nah karena kedua karakter ini tidak terlalu dieksplor gitu pribadinya, jadi pada akhirnya yaitu negatifnya adalah bikin kita kasihan bukan sayang gitu. Nah kayaknya itu aja review drama Korea buat minggu ini, drama Korea Hi Bye Mama. Dan kalau kalian misalkan pengen tahu juga review aku buat drama-drama Korea yang lain, kalian bisa langsung cek aja di channel ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di review aku selanjutnya. Dah.